Aku punya teman namanya Arash Buana, adalah teman baik aku. 2018. Teman baik apa teman baik? Teman baik. Oh. 2019 nih. Aku pernah di titik dimana aku capek banget sama cowok-cowok yang kerjanya cuma buang-buang waktuku. Yeah. And I'm done being sad. Ngomong-ngomong pasangan kamu sekarang udah cocok klop ya? Gimana pasangan udah cocok atau udah klop? Terus katanya sempat abis lulus magang juga, which is 88 Rising. Iya, aku ingat banget aku excited untuk bolos sekolah hari itu. Untuk ikut audisinya. Untuk ikut audisi. Terus katanya sempat masuk IGD sebelum syuting, is that right? Not me. I think that's me. Oh, that's you. Dia sebelum What happened? Aku baru tahu loh, Kok bisa? Hari H banget. Iya. Ya, balik lagi TS Talk sama aku Marian. Kali ini aku masih sendiri karena Luna masih berhalangan hadir. Kayaknya project filmnya banyak banget. Cuma TS Talk harus tetap jalan. Karena kali ini kita ditemenin juga sama dua penyanyi yang udah pernah datang ke TS Music. Waktu itu datang cuma buat nyanyi doang. Pengen tahu lebih ke personal side-nya mereka. So welcome to TS Talks, Christy and juga Shakira. Thank you. Hey, hello. Thank you sudah undang. Kira, right? Kira and Christy. Yes. Manggilnya Kira aja ya. Boleh. Biar kesannya deket gitu. Kalian ini sebenarnya udah kenal sebelum menjadi penyanyi atau pas menjadi penyanyi? Pas menjadi penyanyi. Pas menjadi Because of the same label. Iya ya. No, Yes actually. and no. Yes and no. Iya. Jadi kenalannya di mana? Mungkin pertama kali bercerita. Pertama kali dikenal ini di mana? Mungkin sebelum aku gabung ya. Sama Kodave. Oh iya benar Iya, ya. Aku ada sama project David. sama seseorang, David Noah yang di labelnya Shakira. Oh, Terus habis itu oke. ya we got to know each other lebih dekat, jadi oke. teman, dan setelah aku gabung lebih dekat lagi. Iya, sister. Iya, Oh, gitu. Jadi ya, sekarang Shakira sebagai dekat. little sisterku. Ya, Oh gitu. Pengen tahu orang kalau sama-sama nyanyi tuh suka kayak tukeran playlist atau tukeran single atau apa gimana sih kalau penyanyi dan penyanyi kalau temenan? Iya. Beda-beda ya, tapi kalau kita kayaknya music taste kita sebetulnya beda. Iya, Jadi music share taste playlist kita jarang, cuman tuker ide. Iya, tuker ide tuker mungkin. sih Atau kita. mungkin kayak lebih ke share tentang personal life kita Benar, iya, masing-masing. iya, for sure. Kita Iya, lebih iya, kayak iya. sedekat itu gitu. Selera musiknya bedanya apa? Kalau Kira apa? Kalau Christy apa? Kalau aku sih aku seneng banget sama I'll give you example ya. Jadi aku suka banget Pink Panthers. Oke. Terus Lizzie McAlpine, kayak musik yang emang kayak bukan yang banyak banyak elementasi, kayak nggak terlalu hip hop juga, cuman Oke. ada kayak folknya juga, ada indie yang emang chill gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi banyak gitar ya kalau Iya, folk banyak ya, gitar. ya kan banyak akustik Iya, ya. akustik. Oke. Kalau Christy, I love hip hop. ya beda Aku memang. suka musik yang no chill, no Yang chill. Oh, upbeat gitu sukanya. Upbeat, bener, iya. Any favorite artist? Kalau tadi kan you udah mention tuh Pink Panthers. Kehlani salah satunya. Oke. Metro Boomin. Metro- salah satu- I I love love Metro Metro Boomin. Boomin. Hip hop, hip hop. Kalau Kehlani aku tahu. Kehlani juga ada mellow songnya. Ada kan? juga, iya. Tapi dia sukanya Iya. sering collab ya kalau nyanyi ya, duet. Maybe kayaknya lebih R&B gak sih? kalau R&B juga. R&B. Iya, yang Susah nggak ya? G-Eazy sebetulnya aku juga sering dengerin. Oke. Iya. Dua. Dua Lipa. Dua Lipa. Oh, I'm a big fan Dua Me Lipa. too. She's hot. Yeah, she Definitely. is. Tapi 90s R&B dengerin nggak? 90s R&B. I love 90s R&B. I used to be in an acapella, soul, hip hop, R&B acapella back in college, dan kita playlistnya itu 90s R&B. Jadi, Boyz II Men, Usher. banget, iya. Love it. Oke. Kalau kita ngeliat di internet, kalian ini kan kayaknya banyak kesamaan dari sekedar penyanyi ya. Jadi kita mau main yang namanya profile check yang kita dapat dari internet about you two. Jadi Oke. aku akan bacain persamaannya kalian. Aha. Saatnya kalian menjawab ini benar atau enggak, and maybe tell us a bit of story. Oke. Background ceritanya apa? Ini untuk kalian berdua ya. Berbakat menyanyi dari kecil dan langsung didukung orang tua. Yes or no? Yes. No? Nggak didukung? Nggak. Apa tuh? Di awalnya yes and no, I can explain. Oke. Sebetulnya aku ada saudara yang kerja di entertainment industry, tapi di belakang layar. Jadi ya kalau misalnya anaknya sendiri langsung mau jadi penyanyi, kan pasti sebagai orang tua masih ada concernnya kan. Betul. Tapi lama-lama saat saudara ini tahu, oke, ini bukan cuman sekedar hobi tapi passion yang serius, mau menjadi karir, ya udah matengin dulu, gain experience working in the entertainment industry. Kalau udah rasa mateng,
oke, waktunya untuk bisa menjadi penyanyi di depan layar. Jadi nggak dikasih apa ya, nyanyi pas kecil bukan karena nggak support, justru karena di support dan mereka lihat oke, mungkin Christy belum siap, jadi tunggu dulu, matengin dulu, baru when I feel like she's ready, go ahead. Gitu. Sorry, ini saudara atau orang tua? Orang tua. Ini orang tua, oke. Karena jadi berarti intinya di support tapi you have to do all these steps, gitu kan? Mereka lebih tahu aku lebih baik lah ya, mereka bisa lihat oke, Christy belum siap, dan karena kita mau melindungin Christy, oke, you can become a singer, cuman jangan sekarang aja karena belum siap gitu. Oke. Kalau Kira gimana? Umur berapa kamu pertama kali orang tua kamu atau mungkin kamu yang wah bisa nyanyi nih gitu? I was 3. Umur 3 tahun? Iya. Udah merdu nyanyinya? Well, I don't know about that. Aku udah 40 tahun aja belum merdu loh. Tapi kayak oh my god. Udah merdu umur 3 tahun, hebat. Terus gimana? Nggak tahu sih merdu atau enggak. Harus merdu ya harusnya. Tapi kayak my dad was a musician dulu. Jadi kayak he taught me everything about music. Kayak music has always been kayak with me since I was still kayak a child. My mom and my dad juga suka banget dengerin musik dan lain-lain. Kayak everything about seni dan art. Pokoknya itu mengalir banget di darah aku tuh. Kalau dari papa kan bener-bener kayak dia tuh basisnya ada namanya Inka Christy. Aku tahu by the way. Really? Siapa. Aku masih SD soalnya dia jadi pop singer. Of course I know ya. Jadi ada kayak band gitu dulu. Papa tuh sempet main di beberapa sampai ke kayak ke luar negeri juga, kayak touring, ada kayak band etnik gitu. Jadi dia bener-bener ajarin aku gitar, kayak semuanya dia ajarin. Makanya sampai waktu itu aku waktu lagi di mobil bertiga sama mama sama papa, terus aku tiba-tiba lagi dengan lagu aku nembak suara 2 gitu. Itu kayak aku 3. Ini nembak aja, terus nyatu gitu. Iya, terus papa bilang, papa waktu itu kayak gini, oh kamu bisa nyanyi, ayo kita mulai bernyanyi aja katanya. Oh gitu, jadi apa, disodorinnya langsung sing along ya, dia main gitar terus kamu nyanyi. Iya, gitu. itu sering banget tuh, almost every day. Terus pertama kali ada lagu This Is Your Song, itu kapan? Di 2018 waktu aku masuk Musika Studios. Oke, berarti umurnya masih belasan ya, masih 16? 17-18 lah ya. Oke. Oh masih muda. So itu lagu pertama actually waktu kamu masuk label. Iya. Bukan bikin di rumah sebelum masuk label. Kalau songwriting udah dari kecil banget, aku suka banget songwriting. Oke. Oh gitu. jadi you write your own songs? Iya. Oh kayak Taylor Swift gitu ya? Iya. Amin, semoga rezekinya sama. Amin, aku doain karena aku udah ketemu kamu duluan, jadi aku doain. Christy gimana? What about songwriting? Yeah. Do you have a team or do you write your own? My previous singles, apalagi yang single pertama kedua itu ada songwriter karena aku belum pede untuk nulis lagu sendiri, but it has always been my dream to also be a singer songwriter. Jadi lama-lama dari single 1, 2, 3, 4, 5 aku juga sambil belajar dengan songwriters project partnerku gitu. Jadi lama-lama misalnya Love Again, my newest single itu juga aku jadi sebagai songwriter juga. Gitu. Oke, so what do you think about this? Punya orang tua yang mendukung kan, it's kind of it's a blessing but also a privilege, especially if they've been in the entertainment industry, ya kan? Kalau kalian ngelihatnya itu gimana dan kalian memanfaatkannya gimana? Karena dulu papa juga udah sempet di music and entertainment industry, mungkin bisa dibilang banyak orang pikir jalurnya semudah itu, and of course I'm grateful for this opportunity, apalagi ada seseorang mentor juga ya, papa is my mentor, bisa kasih masukan seperti apa, lindungin aku di entertainment industry-nya. Tapi karena papa sudah ada banyak pengalaman kerja bareng artis-artis yang skills-nya udah yang senior banget, justru itu kasih banyak extra pressure untuk aku untuk perform even better for him gitu. Oke, so it's a good for knowledge, tapi jadinya extra ngerasa pressure, kayak you have to live up to a certain standards gitu. Standard yang papa buat aku itu justru lebih jadi tinggi lagi gitu. Iya, makanya kenapa salah satu alasan aku belum dibolehin menjadi penyanyi waktu aku masih muda banget, karena dia bilang no, you have to improve your singing skills, your knowledge about the industry. Makanya aku sempat magang di music marketing label juga di balik layar sebelum dibolehin menjadi penyanyi. Jadi sudah kuatin dulu benar-benar harus foundationnya. matengin paketnya dulu ya. Gitu. Kalau Kira gimana? Kalau aku sih ngomongin privilege karena my dad juga kan, my dad was a musician juga. Jadi aku ngerasa mungkin lebih bisa mengenal musik lebih dulu daripada orang-orang yang emang pengen mengenal musik tapi
belum tahu apa gimana mulainya gitu, karena kan aku sudah diperkenalkan oleh musik dari kecil gitu loh. Jadi aku pun belajar gitar pertama kali satu kunci itu my dad yang ngajarin gitu sebelum aku mulai belajar sendiri gitu, sebelum aku mulai les nyanyi dan lain-lain gitu loh. Dan papa juga pasti punya banyak banget relasi-relasi di luar sana yang emang kayak penyanyi, ada yang pemain pemain harpa mungkin ini. Jadi aku juga banyak diajak ke beberapa performance-nya papa, dan aku ngelihat gimana performnya. Bahkan mungkin papa pernah ajak aku ke kayak kayak drama musikal gitu. Dulu ada namanya drama musikal Lutung Kasarung. Aku diajak situ, aku nonton the whole performance drama musikal. Aku langsung kayak aku pengen banget main teater kayak gitu, aku pengen banget sambil nyanyi gitu. Seru banget kan, kayak musical sambil nyanyi sambil nari gitu loh. Aku bilang ke papa, akhirnya kayak makin didukung lagi, dikenalin lagi sama ini sama itu. Jadi kayak aku ngerasa I'm grateful of course gitu. Tapi udah pernah main di drama musikal? Belum, makanya pengen deh. Ajak dong, pengen. Teater gitu suka berarti kamu? Pengen coba, karena aku juga I also act juga, aku acting juga kan. Aku main juga jadi. Oh, that stuff bisa triple threat ya? Ya. Bahaya nih. Bahaya. But I think ini ya, kayak I think kita juga pernah di Boho atau di sini kita pernah ngomongin masalah privilege, right? I think privilege itu banyak, nggak semua orang punya privilege ini. But I like mungkin anak-anak muda seperti kalian yang punya privilege, you use it very well in a very positive way gitu loh. Jadi kan kadang-kadang suka dihujat juga ya, punya privilege enak ya. It's true, mungkin memang ada advantage-nya, ada network, ada akses. Cuma kan we still have to prove ourselves gitu. For sure. Ya kan, orang-orang yang sukses punya privilege juga pasti kan karena ada bakatnya juga gitu. I think what I think about that, just acknowledge our privilege. I'm grateful, I'm happy. Makanya juga aku rasa dengan apa yang aku udah diberikan, aku mau bikin sesuatu yang hasilnya lebih dari apa yang aku diberikan gitu. Ya intinya kan kita awalnya privilege, it's about dibukain pintu lah ya. Habis itu kan harus survive sendiri kan, harus ini sendiri. Oke, next profile check. Pernah ikut ajang kompetisi menyanyi di Indonesia? Yes or no? Oke, 1, 2, 3. Yes, tuh ada fotonya loh. Ini kayak masih 12 tahun nih. Kenapa yang pas fotonya? Oh my god. Di school band. Itu sekolah. Itu sekolah. Ini kira seragam sekolah. Ini umur berapa kamu? Lupa 14 kayaknya, 13. Oh my god, kasihan dia. Baby Shakira itu ya. Kalau Christy ini umur? High school, tapi jadi 15 tahun gitu. 15-16 tahun. Ini maksudnya lagi manggung di sekolah? Iya. Pokoknya kalau ada kesempatan manggung di acara sekolah, ambil. Benar-benar. Jam terbangnya udah ditambahin ya. So what was the competition yang kalian ikut kalau boleh tahu? Syak dulu. Iya boleh. Oh my god, itu nanti diulang-ulang aja ya foto yang tadi. Dia kayak suka banget. Kalau bisa sensor pakai emoji tomat. Makasih. So people can see the transformation. Iya kan? Yes. The glow up. The evolution gitu loh. Oke. Itu The Voice Kids dulu 2016. Oh, oke. Terus apa sampai ke babak keberapa tuh? Jadi aku tuh emang sebenarnya udah pernah ikut kompetisi 2 kali. Pertama itu La Academia Junior Indonesia. Itu aku sampai, aku lupa 10 besar kali ya, aku lupa. Itu tuh, ini fun fact dulu tuh yang juriin aku tuh Karian The Massive. Oh iya. Oke. Terus jadi yang jadi jurinya tuh Karian The Massive, Manji sama siapa ya aku lupa. Pokoknya ada beberapa jurinya yang lain juga, cuman kayak salah satunya adalah Karian The Massive, dan sekarang aku udah satu label sama Karian The Massive, sampai udah duet lagu juga aku pernah. Wow. Dia masih ingat nggak dulu ngejuriin kamu? Masih banget, orang kita ketemu di label lah, Syak, katanya dia langsung kayak gitu. Ini kamu tiba-tiba masuk. Aduh lucu banget, terus tiba-tiba duet. It's like a dream come true dong. It is actually, I could have never imagine itu akan terjadi di aku, so kayak tiba-tiba jadi duet sama The Massive. Dulu kan dijuriin, dulu kayak apa sih gitu loh, tiba-tiba nggak kepikiran ke sana. Iya emang udah jalannya. Oke, kalau Christy apa? Indonesian Idol. Wow, tahun berapa nih? Ini waktu SD kelas 5 atau 6 kalau nggak salah. Jadi emang aku udah boleh masuk Indonesian kelas 6? Seingatku ya, I did it. So aku ingat banget, aku excited untuk bolos sekolah hari itu. Untuk ikut audisinya? Untuk ikut audisi, ya. Jadi emang dari kecil kan udah pengen banget jadi penyanyi. Tapi ya papa belum kasih restu lah ya, masih terlalu muda gitu apa. Terus aku bilang ya udah, aku mau buktikan ke papa bahwa aku bisa kok di umur ini. Jadi papa bilang oke, coba aja
aja silahkan. Jadi ya udah Oh coba. tapi bolos sekolah papanya tahu? Tahu. Oh. Itu benar-benar kirain bener-bener diem nih. Bolos gue mau audisi, gue mau ngebuktiin. Kalau masih kelas 5 SD kalau bolos kayaknya orang Harus tua ada yang jemput akan ya. tahu ya. Iya, itu benar-benar aku harus ke guru ambil signature slip. Dan itu I've never been more excited to submit a sheet of paper karena minta aku izin lah ya, nggak boleh minta izin gitu. Sopan dia. Iya. Anaknya masih sopan Masih ya, gitu. sopan. I see. Itu apa akhirnya sampai ke babak apa atau? Babak kedua. Nggak jauh-jauh amat sih, tapi ya udahlah pengalaman. Tapi pengalaman iya, kan di judge and you have to perform live. Ya, pressure-nya gitu ya. itu kan. Oke, kan kalian nih sebenarnya bakat dari kecil, terus udah dari kompetisi dari kecil juga. Kan sebenarnya anak kecil, anak yang masih muda itu mentalnya belum kuat ya. And clearly kalian kan nggak menang top 3 gitu kan. Yeah. Mentalnya down nggak tuh waktu nggak lolos? Pasti, apalagi masih anak kecil Iya, gitu, iya. setiap kali dapat rejection kan pasti Nangis, kayak apa, gitu. Jadi masih inget nggak rasanya? Misalnya kamu kan cuma sampai babak kedua, terus Iya, bilang, iya, iya. sorry nih nggak lolos, pulang deh gitu. Pasti end of the world lah, pakainya gitu kan. Kita belum, pikirannya belum se-mature sekarang gitu kan. Tapi ya deep down aku tahu pasti ada kesempatan lain. Cuman pasti hari itu kan udah bolos sekolah, ribet-ribet. Bete. Gimana sih gitu, iya. Oke, kalau Kira masih inget nggak waktu wah nggak lolos nih atau ditolak lah pasti kan Aku ditolak lebih kan? mental breakdownnya pas lagi di The Voice Kids itu my dad passed away exactly 3 days before aku battle rounds. Oh no. Jadi kayak aku sorry. have to, it's okay. Aku harus ke Jakarta tapi kayak di rumah tuh masih kayak berduka semuanya gitu kayak. Itu kan tayangnya pun masih tapping kan, yang blind audition kan. Jadi kayak aku belum bisa show it kayak Meda tahu aku lolos dan aku pilih Coach Agnes Mo waktu itu. Cuman kayak aku gak ada footage-nya gitu. Jadi kayak dia nggak bisa lihat dan keburu udah nggak ada pas mau dikasih lihat. Tapi alhamdulillah aku lolos di battle rounds. Dan pas aku nggak lolos aku malah kayak ya udah aku terimain. Aku nggak tahu kenapa aku bisa se-mature itu waktu itu. Aku nggak bisa aku mature, cuman kayak saat itu mungkin aku pernah ikut kompetisi sebelumnya, jadi kayak pas ikutan lagi udah biasa aja. Jadi ya udahlah, ini kan namanya juga kompetisi. Iya. Karena setelah itu 2 tahun setelahnya aku langsung di sign sama Musika, jadi kayak I ya udah. see. Oke. Tapi hebat juga berarti kamu sebenarnya emotional maturity lumayan cepet ya. Kecepetan sih kayaknya. Cepet ya. Oh, oke. Alright, so next profile check. Walaupun berkarir sebagai penyanyi tapi tetap menempuh pendidikan S1. Yes or no? Ya, ini sih aku tahu ya. Yes or no? 1, 2, 3. Yes. Oh yes or no? Aku Masih yes or atau no? enggak? Masih. Shock. Yes or no artinya apa tuh? Oh yes or no, I can explain. Oke. Oke, please explain. Jadi aku itu sekarang adalah apa ya? Aku lagi ngambil cuti. Mungkin bahkan udah kayak udah terbengkalai banget kuliah aku. Cuman aku masuk di jurusan ilmu gizi. Ilmu gizi. Ya, ilmu gizi. That's very useful. Ya, that's very useful. Tapi kayak Terus? aku sibuk banget ya sampai akhirnya kayak nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah offline dan lain-lain karena harus mau bolak-balik Jakarta. Terus juga harus nyanyi, harus ini. Jadi kayak I skipped 2 semesters maybe. Tapi kayak I'm not sure bakalan lanjut kemana. Tapi yang pasti aku bakal kuliah lagi sih harusnya ya. Cuman sekarang aku lebih ke karir dulu sih. Ini di Bandung kan ya? Di Bandung. Kampusnya. Hometown Ilmu ya. gizi. Hometown. Emang orang Bandung. Iya. So, kenapa ilmu gizi ya? Penasaran aja sih. Malah justru awalnya aku pengen masuk arsitektur. Arsitektur. Iya. oke. Dan bahkan udah keterima di salah satu kampus Di swasta Bandung di juga? Bandung juga. Tapi saat itu aku berkesempatan untuk masuk ke jalur undangan, diundang oleh kampusnya langsung untuk masuk ilmu gizi. Dan ya udah aku masuk aja karena katanya nih aku nggak tahu. Jadi di seluruh Indonesia itu yang masuk jalur undangan masuk jurusan gizi itu cuma 20 orang di seluruh Indonesia. Sikat lah ya. Jadi aku sih udah aku sikat aja. Aku berarti aku lumayan juga nih, bisa nih Main spesial lah ya. Iya, insya Allah. Sayang dong, tapi harusnya di ini ilmu gizi kan sekarang duitnya lagi laku banget loh di Iya. Jakarta, satu Jakarta. Jujur banyak ya. yang pengen kurus kan. Iya. Jujur ya sih. Jadi jadi penyanyi iya, ilmu gizi iya, Iya. ya kan. Itu gila, very useful. Well, mudah-mudahan bisa dilanjutin Amin, whatever amin. the course is. Amin. Tapi sempat masuk kuliah atau that was during pandemi?
during course-nya? pandemi dan sempat masuk kuliah, sempat udah ada beberapa nilai juga dan lain-lain. Oke. Oh, jadi sempat ngerasain jadi anak kampus ya? Iya. Nilai sih aman, yang agak aman tuh jadwalnya. Jadwalnya. Mungkin Lebih mereka ke bisa jadwal. adjust nanti atau kamu. Nah, kalau Christy ini agak jauh sekolahnya ya di California, right? And I think we all know it's a very prestigious school in Stanford. Itu apa? So, yang bikin kamu masuk ke Stanford dan memilih jurusan yang kamu pilih? What's Stanford has always been my dream school dari kecil. It's my Awalnya dream school even though I don't have to go to school. Nonton High School Musical, terus aduh Gabriela Montez ke Stanford, I wanna be Gabriela Montez. Nah, aku awalnya diterima sebagai economic student, Okay. cause in high school aku suka banget economic, tapi salah satu kekuatan Stanford adalah bisa explore banyak jurusan, dan I came across komunikasi dan kayaknya lebih cocok deh karena aku udah tahu lah aku pasti mau menjadi penyanyi atau di dunia media, jadi coba komunikasi cocok, ya udah aku ganti jurusan gitu. Terus katanya sempat abis lulus magang juga. Yes. Tadi kan kamu sempat bilang music, which is 88 Rising. Iya, 88 Rising Itu untuk 1 disuruh tahun. ngapain kalau jadi anak magang di situ? Nah, itu 88 kan masih baru banget, jadi aku dapat kesempatan untuk coba semua bidang. Tapi yang paling aku fokus adalah marketing dan A&R. Jadi pas itu mereka baru launch album baru Head in the Clouds 2. Jadi aku sempat terlibat dalam designing visualizers-nya. Terus habis itu mereka lagi mau konser di Jakarta. Tapi Yang Head in the unfortunately Clouds. cancel karena pandemi. Oh iya, tapi it happened kan tahun 2023 And then, ya? di-postpone sih. Iya, di-postpone di-postpone kan? gitu. I see. Cuman Oke, cocok. so next profile check. Yes or no, baru saja rilis lagu baru. Yes. Kebetulan di situ juga ada Itu aku. ada siapa tuh? Oh gitu. Oh Bagiannya. iya. Di sebelah kananku. Emang penting nih, makanya hari ini ada mereka di sini karena other than pengen tahu background, pengen tahu juga lagu barunya apa sih. Boleh share mungkin this new song. Dua-duanya bahasa Inggris by the way. Love Again. English Indo. Oh, Love Again and I Don't Wanna. I don't wanna go back home. I Don't Wanna Go Back Home. Boleh cerita dikit kali, what's I Don't Wanna Go Back Home itu, how did it? So, aku punya teman namanya Arash Buana. He's a singer, songwriter. He's a musician di Indonesia ini sekarang, dan dia adalah teman baik aku dari tahun 2018 kalau nggak salah, 2019 atau 2018. Teman baik apa teman baik? Teman baik. Oh. 2019 nih. Oke. Udah lama aku udah lupa. Gitu. Terus juga apa ya? Kita ketemu di salah satu release party-nya teman aku yang baru rilis lagu. Itu the first banget kita ketemu, first time ever we met each other back in 2019. Kita langsung bikin lagu. Ini baru pertama ketemu nih? Pertama ketemu. Langsung keluarin pensil gitu? Oh enggak ya? Enggak, Pakai apa langsung. sih orang ngarang lagu? Pertemanan produktif banget ya ini. Orang kalau ngarang lagu tuh gimana sih, ngeluarin buku gitu, bolpen atau di handphone atau langsung gimana sih? Kalau How do you do it? Kayaknya orang-orang beda-beda sih. Aku lebih suka Nulis sih. Oh Iya. beneran kan? Kan nulis kan, iya. Kalau kamu gimana? Waktu itu ketemu Arash bikin lagu, apa yang dikeluarkan? aku pakai notes sih, nulis lirik. Kalau nulis di lirik handphone pakai notes. notes, iya di Oke, handphone. Ya aku punya banyak banget folder lirik. Tapi kalau sama Arash ceritanya lucu karena kita nggak kenal each other sebelumnya. He came up to me kayak dia tiba-tiba kayak, you wanna listen to my demo, kayak lagunya gini. Oh sure, then terus didengerin, akhirnya kayak okay, let's just finish the song then. What? Okay. Terus ya udah kita bener-bener beresin satu lagu itu sampai pagi kita workshop. Jadi lanjut di rumahnya dia jadi punya studio gitu di rumahnya. Kita lanjut workshop di studionya dia. Lagunya tuh I Don't Wanna Go Back Home. Oh jadi ini justru lagu pertama waktu kalian pertama kali ketemu. Oh baru dirilisnya sekarang as a single. Interesting. Berarti banyak cerita di balik itu ya. banyak akhirnya ditunda lagi gitu. Tadinya harusnya kan langsung dirilis, tapi karena ada permasalahan sedikit di belakang jadi kayak gitu. Oh diundur-undur. Tapi So now is alhamdulillah the udah right rilis sih. timing ya. There's always the right timing for everything. True. Oke. Kalau Christy, Love Again. Very cheerful in a way. Dari sebenarnya aku juga pengen rilis lagu yang bikin orang-orang joget, because I look up to Dua Lipa, she's my muse, dan aku mau bikin musik yang seperti itu gitu. Mau kasih warna baru di dunia musik Indonesia lah. Lebih susah cari lagu upbeat di Indonesia karena menurut aku kan majority adalah lagu ballad, dan ini adalah tentang aku pernah di titik dimana aku capek banget sama cowok-cowok yang kerjanya cuman buang-buang waktuku, and I'm done being sad. Aku bener-bener
I remember I was so ready to move on that day, dan aku WhatsAppan sama Kak Rai Putra. I've always wanted to work with Kak Rai. Ya, aku suka banget kayak lagu-lagunya, vibe-nya gitu. Yuk mau bikin lagu, ternyata Kak Rai tanya mau tentang apa. Curhat lah, I'm sick and tired, I'm just gitu-gitu. Ya udahlah bikin Love Again. Kan ini music video lumayan lively ya. There's dance, choreography. For sure. Itu belajar pertama kali aku dance di depan kamera untuk project aku. Dan salah satu hal yang bikin project ini juga extra fun, aku undang temen-temenku, I mean ada Shakira, jadi hari itu nggak rasa kayak kerja gitu. So dance choreography belajar berapa lama? So pasti ada koreografer yang di 3 hari time crunch. 3 hari. Cuma 3 hari. Udah bakat kali ya. Susah loh 3 hari. 3 hari itu cepet loh untuk belajar something new. It's a cute dance, nanti aku ajarin ya. It's super simple, gampang. Oke. Terus katanya sempat masuk IGD sebelum syuting, is that right? Not me. I think that's me. Oh, that's you. IGD sebelum syuting. What happened? Kenapa? Kok bisa? Oh my god. Hari H banget. Iya. Kenapa tuh? Shock. I know, it's crazy. Jadi malamnya itu aku kayak udah ngerasa nggak enak perut. Kan aku punya GERD kan. Oke. Malam itu aku udah nggak enak perut kan, udah kayak bau-bau mau sakit nih, takutnya tiba-tiba gini. Akhirnya aku minum obat terus aku tidur. Terus akhirnya malamnya muntah-muntah. Udah tahu tuh naik lah GERD-nya. Terus akhirnya ya udah besok kan syuting nih, terus gimana ya? Udah bangun aja, tidur, bangun, mandi dan lain-lain. Aku bilang lah ke asisten aku, Gap antar ke IGD yuk, aku udah gak kuat nih menahan semuanya. Sumpah. Jadi aku ngomongnya gitu sesantai itu? Enggak sih. Gitu. You're not sick. Masa kayak Gap IGD yuk gitu kan. Iya gitu ya. Enggak, jadi lebih kayak sakit banget sampai aku gak bisa nahan. Tapi kayak aku tuh cuma pengen nyampe ke lokasi, udah itu aja. Kamu nggak cerita. Beneran, aku find out-nya lewat podcast gini. Aku kayak soalnya ya udah, yang penting udah beres. Aku tuh kayak bener-bener bingung waktu itu mau ngapain kan. Itu callingan aku jam 9. Girl, I know it's crazy. Itu callingan aku jam 9. Terus kayak aku jam 8 tuh aku masih di, jadi itu jauh banget di Gading. Oke. Harusnya udah jalan kan. Banget ya ampun, I feel terrible. It's fine. Terus akhirnya aku bilang lah aku mau ke IGD dulu. Terus dokternya tuh dokter yang biasa aku iniin, dia nyamperin aku di IGD. Kenapa makan pedes lagi ya? Terus kayak iya sih, tapi cuman sedikit. Ini lebih kepikiran karena kayak 3 days ago my grandfather passed away. Aku tuh sebenarnya agak trauma ngeliat orang kayak passed away in front of me dan gitu. Jadi kayak aku ke-recall lagi tuh dulu kayak gitu. Jadi sampai GERD, sampai kepikiran aku ke Jakarta, sampai masuk IGD. Aku cuma minta diinfus, kasih obat dulu selama 1 jam. Akhirnya aku ayo gas. Padahal tuh aku udah nggak bisa berdiri. Aku seharian syuting sampai malam. Aku kayak gini nih, misalnya gini ya. Oke, cut. Aku gini. Yuk, reset. I don't wanna go back home. I don't wanna be alone. Cut. Lemes lagi gitu sumpah. Itu sakit banget. Itu dipakai berdiri. Wait, shooting your music video, not mine. Okay. Oh iya, dia music video dia. Keren my music video. Makanya dia emang gak enak. Dia kan call time kamu jam segituan juga kan di musik video aku, makanya kira musik video aku. Dia baru ngeh pas kamu nyanyi. Oh beda lagu. Jadi all the time dia gak enak. Bukan, it's fine. I'm healthy. I was healthy waktu itu. And I'm healthy now. Tapi GERD emang, I mean I know some people yang memang kena GERD biasanya pikiran sama capean kan. Iya, kecapean sama it's all in the mind, nggak boleh stres makanya harus udah mah nggak usah stres lah. Makanya harus dapat pasangan yang mendukung juga, dapat pertemanan yang mendukung. Benar. Ngomong-ngomong pasangan kamu sekarang udah cocok klop ya? Gimana, pasangan udah cocok atau udah klop atau belum? Gimana tuh? Belum dijawab katanya. Belum dijawab. Belum. Kalau kamunya klop, dianya mungkin belum. Klop sih kita. Klop ya? Kita klop. Oke. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin kisah cinta aja. Kita cinta. Aku lagi bersemi lah ya. Yes. Kalau Christy udah move on atau ready to love again? Well. Pastinya udah move on dari cowok-cowok yang inspired me untuk tulis Love Again. Sekarang aku bener-bener lagi enjoy single life karena udah lama nggak single, jadi aku bener-bener kayak ya udah
absorb this moment, Okay. dan aku fokusin pertemananku Yeah, gitu. yeah. Well, you're 27. 27, Udah yeah. kepikiran pengen settle down or you never want to settle? Kan ada, maksudnya Yeah. being open minded, nggak semua for orang mau settle down. I do mau sih settle down eventually, Yeah. dan mau berkeluarga juga, tapi yang penting dengan orang yang tepat. Oke. Iya, kayaknya di usia ini kan banyak teman-teman yang udah mulai engage, udah mau Iya, mulai iya. married, tapi menurut aku nggak terlalu khawatir, soalnya pasti I know I will find my person. Kalau Iya, tentang iya. jodoh kan kalau di tangan Tuhan udahlah pasti Iya, kan iya, ketemu, cuman belum tahu waktunya aja. Pasrah aja gitu. lah ya. Karena kan biasanya umur segini udah mulai ada tekanan-tekanan eksternal ya. In a way, iya. Tapi kalau kamu kan sekarang lagi bersemi. Are you quite private or you very quite public? You're open atau gimana biasanya? Tipenya? Aku sih kayak aku nggak mau yang kayak umbar-umbar banget gitu, karena kayak I have my personal life juga dan lain-lain. I protect my own kayak privacy dan my peaceful, kayak aku pengennya peaceful aja udah, yang penting kayak aku happy sama orang yang ini, orang-orang nggak perlu tahu aku habis ngapain, aku gini. Tapi mungkin it's kind of like private but not a secret. Itu anak-anak zaman sekarang tuh kalau gitu, private but not a secret. Not a secret. I know kayak I'm dating him but it's not a secret, tapi Yeah. we're kayak a little bit private gitu. Intinya kamu nggak di a relationship, cuma it's not a public thing, gitu kan? Oke. Any plans to do a duet together? Oh, actually kita tuh udah pernah workshop bareng. Ya. Tapi aku nggak ikut dan nyanyi, jadi aku cuma sebagai songwriternya aja. Dan ini juga bener-bener kayak jadi apa ya, curhat juga Bener, awalnya iya. jadi lagu. Iya. Tapi kita belum tahu sih kapan akan dilanjutin. Dan yang nyanyiin bakalan Proses Kristi. aja. Oke, mungkin kamu ada suara dua lah tiba-tiba gitu kan? Nah, kayak- suara dua lah harus. Iya loh, itu bisa diatur. Iya, itu iya, bisa iya. diatur. Kayak waktu kecil tiba-tiba suara dua gitu. Iya, No. bisa. Because I love harmonies. Aku suka banget ngisi backing vocals di my own songs, atau kayak mungkin ada beberapa suara aku di lagu-lagu musika yang emang gak di expose di-mention. banget, tapi emang ada suara aku di situ. Ah, gitu. I see. It's another love song? It's always a love It's song. always a love song. Tapi It's workshop sama Shakira tuh gampang banget, cause Oh, no. she knows so much about me and vice versa. Oke. Jadi tahu apa yang cocok buat dia gitu ya untuk Iya, dinyanyiin. kayak lyrically juga kayak karena kita tulis bareng kan, jadi dan itu terjadi. Jadi tinggal curhat aja gitu. Iya, Kayaknya iya, ini lebih cocoknya ini deh diganti, Iya. lebih spesifik. Iya juga. Iya, Oke. lebih digali lebih gitu nggak sih? digali. Iya, bener. Karena kan the more spesifik, kalau lagu tuh kayak semakin spesifik, semakin kayak kita pengen tahu. Kayak let's say gini, aku sedih. Iya. Ya udah sedih. Tapi kalau kayak saat aku melihat itu, aku terasa langsung ini. Aku melihat lampu, aku pengen apa sih? Jadi kayak penasaran gitu orang Iya, tuh. Kalau lebih spesifik tuh lebih kayak pengen tahu orang gitu. Kayak nulis novel, you have to be descriptive. Descriptive. Kalau Iya. nggak orang Iya. imajinasinya nggak nyampe. Iya, kan? benar. Kan musik juga ada yang descriptive, ada yang enggak. Tapi I listen to some Lizzie McAlpine songs karena itu kan your inspiration Yes. kan. Dan Lizzie McAlpine tulis lagunya dalam secara yang sangat descriptive. Yes. So Iya, I understand why itu juga cocok sama Iya, cara benar penulisan kamu gitu. Oh ya, cara penulisan aku maksudnya. kan? Oh, Iya. cara penulisan kamu, Iya. I see. Oke, wah interesting. Let's play a game. Game namanya Senandung Asbun. Ini adalah Shakira versus Kristi. Jadi Shakira versus Kristi. Ini permainannya agak rebutan. Jadi Oke. kita ada trompetnya. Kalian boleh, boleh. Ini belnya sih. So sebenarnya. funny. Choose one ini. So I'm gonna give you one word. You have to sing a song that has that word in the lyric. Okay, first word. Cinta. Lagu apa yang ada lirik cintanya? Aku ada single berjudul 1000 Kali Cinta. Oh, lagu dia sendiri Iya. promo. Pinter dia promo lagu sendiri. Iya. Lagunya Insting gimana dong. harus dinyanyikan? Kan ku katakan cinta 1000 kali sehari, Bukan hal mudah. sejauh melangkah tenang. Yes. Saya langsung suara dulu. Aku suara tiga gimana? Kira ada gitu nggak waktu lagu 3 kata tahun. cinta ada nggak? Gila sih, Oh gitu ya, tiba-tiba banget. nyamber gitu Iya. ya. Oke, nextnya mata. Ya. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Yeay. Oke, nextnya Inggris ya. Never. Oke, Kristi. Bukannya Almost is never enough. So close to being in love. Almost is never enough. Ariana ya, Grande. Ariana Grande. Yeay. Aku boleh gak sih? Nggak Boleh, boleh. Go ahead. We
never ever ever getting back together. Yes, Yay. Taylor Swift. Swiftie loh Eke. Oh, Iya. Oke, nextnya Sky. Yo, wow, yakin dia, yakin. cause your sky full of stars. I think I saw you. Yay. Next, Ment. Matt. Ment ya, bukan Matt ya. It feels like you and me are the same, but not meant to be. Yeah. Your song. Am I so? Your song ini dia. Oh, oke, bagus, saling melengkapi. Oh wow, thank you so much. Our young, talented, beautiful singers. Thank you. Mungkin bisa promo ke teman setia lagu-lagu single-single barunya apa? Bisa denger di mana? And then bisa di-expect apa ya saat mendengar lagu ini? Hai teman setia, don't forget to listen to my newest single I Don't Wanna Go Back Home with Arash Buana. Yang pasti lagu itu akan menemani kalian semua yang sedang bersama pasangan kalian dan tidak ingin pulang karena ingin spend time terus bersama dia. Yeah. I don't wanna go back home tonight. Oh. Hai teman setia, dan jangan lupa dengerin terus lagu terbaru aku, Love Again. Semoga ini bisa jadi lagu breakup anthem baru untuk perempuan-perempuan yang sudah ready to move on and love again. Ready lah kalau denger Jangan lupa lagunya. denger, jangan lupa nonton music videonya juga, ada Shakira dance bareng aku. Music videonya I Don't Wanna Go Back Home juga udah ada ya. Semuanya di YouTube ya, Semuanya pokoknya di you can find it YouTube. on YouTube. Awesome. Kayaknya kalau nggak lengkap nih kalau teman setia nggak dengerin sepenggal lagunya, karena I'm sure it's even better if we listen to it raw. Okay. Di Tias Talk. So please take it away. UU-nya ya kamu ya. Alright. Okay. I don't wanna waste no more of my time. I'm better when you're out of my mind. Been thinking ways of saying goodbye, cause I'm ready to love again. Thank you. Dua Lipa, Mariana Grande nih. Oh my god, yes, I love her. Eternal Sunshine. Okay, please take it away, Shakira Grande. Alright. Okay. I don't wanna go back home. I don't wanna be alone tonight. I just wanna be with you, watching till 3 past 2 till midnight. And I'll be holding to you. I can't stop when gazing you, and I don't wanna keep you out of my sight. Singing to some old band tunes, writing down things we've done throughout night. I don't wanna go back home. Anyway, for us, we're very lucky hari ini udah dinyanyiin, main game, and know more about you guys. So thank you. Mungkin nextnya bisa ada main-main lagi ke sini, Yes. perform again. Absolutely. Yes, thank you and good luck. Semoga semakin banyak lagi lagu-lagunya. So Success for proud of you too. guys, by the way. Thank you, it means a lot. Thank you. Thank you so much teman setia udah nonton. We'll see you again in the next episode.